Ya. Baik, selamat pagi teman-teman trader semua. Kembali bertemu bersama saya Irsan Pardana Putra dari PT Global Capital Invest Amal Berjangka. Dan pada pagi hari ini seperti biasa teman-teman kita akan coba menganalisa pergerakan harga ya dalam satu minggu ke depan dari hari Senin 18 April sampai dengan nanti tanggal 22 April 2022. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semua yang menyaksikan lewat Zoom dan juga yang menyaksikan lewat YouTube. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat pada hari ini. Oke teman-teman, langsung aja kita coba lihat untuk kalender ekonomi. Data ekonomi apa saja yang akan dirilis dalam 5 hari ke depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti. Oke, kita lihat untuk data ekonomi hari Senin. Hari Senin ini kalau kita lihat mayoritas dari banyak bank ini libur ya, libur pasca. Jadi kalau kita lihat di sini memang tidak ada data ekonomi yang akan dirilis untuk hari Senin ini. So kita akan langsung lompati. Kita lanjut ke hari Selasa. Hari Selasa besok ini ada beberapa data ya terkait dengan kebijakan moneter di New Zealand dan Australia yang akan dirilis besok pagi ya. Untuk New Zealand ini ada pidato dari Gubernur Reserve Bank of New Zealand. Ini akan dirilis atau akan berpidato jam 3 pagi besok ya, besok Selasa. Kemudian di jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat ini ada hasil rapat kebijakan moneter dari Australia. Yang pastinya untuk dua data ini di sesi Asia ini akan mempengaruhi New Zealand dan juga Australia. So teman-teman yang trading untuk pair New Zealand dan juga Australia dolar, tolong dilihat untuk hasil rapat dan juga pidato dari Gubernur New Zealand Reserve Bank. Kemudian di malam hari, nah untuk hari Selasa mungkin fokusnya hanya di malam hari ya, di sesi Amerika Serikat ya. Ini jam 19.30. 19.30 ini ada data terkait dengan izin bangunan untuk bulan Maret. Untuk bulan Maret kalau kita lihat data sebelumnya di angka 1,8 juta dan ini ada penurunan ya, 1,83. Kita lihat nanti untuk izin bangunan di Amerika Serikat ini apakah akan lebih tinggi daripada ekspektasi di 1,83 atau lebih rendah. Izin bangunan yang lebih tinggi artinya ini positif untuk dolar, dan izin bangunan yang lebih rendah ini artinya negatif untuk dolar. So, teman-teman yang trading dolar dan pasangannya hari Selasa diperhatikan untuk rilis data ini jam 19.30. Kemudian di hari Rabu, ya, hari Rabu ada beberapa data juga di sesi Asia ya dari Jepang. Namun untuk data ini masih tergolong low sampai dengan medium impact. Artinya ketika data ini dirilis pun tidak akan terlalu signifikan ya mempengaruhi untuk pergerakan harga Jepang yen. Nah dan untuk hari Rabu ini sama, untuk di sesi Eropa juga saya lihat datanya masih medium impact. Bahkan ada yang low impact ya. Artinya data-data juga tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pergerakan dari mata uang euro. Nah untuk malam hari di sesi Amerika Serikat ini ada beberapa data ya. Dari Kanada dulu kita lihat jam 19.30 ini akan ada rilis data dari inflasi atau indeks harga konsumen di bulan Maret ya untuk Kanada. So, untuk data sebelumnya di angka 0,8%. Untuk forecast atau prediksi ini belum dirilis ya. So teman-teman nanti perhatikan untuk indeks harga konsumen inti pada bulan Maret nanti dirilisnya lebih besar daripada 0,8 atau lebih kecil daripada 0,8. Data yang lebih besar artinya ini positif untuk Kanada, dan data yang lebih kecil ini artinya negatif untuk pergerakan Kanadian dolar. Dan ini juga kalau kita lihat di jam yang sama 19.30 ada indeks harga konsumen tapi untuk per tahun ya. Yang tadi untuk per bulan, untuk Februari ke Maret, ini untuk antara bulan Maret 2021 sampai dengan Maret 2022. Untuk 2021 ini datanya 4,8%, dan untuk Maret 2022 ini ada penurunan, rilisnya di angka 4,5% ya. Teman-teman harus lihat untuk kombinasi dua data indeks harga konsumen ini, nanti sama ya, jika datanya lebih besar daripada prediksi, maka ini artinya positif untuk Kanada dan lebih kecil artinya negatif untuk Kanadian. Dan kita langsung masuk ke sesi Amerika Serikat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam hari Rabu ini ya. Untuk penjualan rumah lama. Nah, untuk penjualan rumah lama ini ada penurunan dari data sebelumnya, di mana untuk bulan Februari data penjualan rumah lama ini di angka 6 juta, dan untuk prediksi untuk bulan Maret hanya di 5,8 juta.
teman-teman akan lihat nanti untuk penjualan rumah lama ini seperti apa rilisnya. Tentu saja data yang lebih besar artinya baik untuk ekonomi Amerika Serikat dan itu juga baik untuk pergerakan dolar. Namun untuk data yang lebih kecil ini artinya negatif ya untuk pergerakan dari dolar. Jadi untuk hari Rabu ya teman-teman fokusnya di sesi Amerika Serikat. Dan juga ini ada inventory minyak mentah ya di jam setengah 10 malam atau di 21.30. So, teman-teman yang trading minyak, inventory minyak mentah ini sedikit banyak akan mempengaruhi pergerakan harga minyak ya. So, teman-teman lihat aja nanti untuk data yang dirilis, jika memang untuk persediaan minyak atau inventorinya berkurang, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak melanjutkan kenaikan, karena memang secara sentimen minyak ini masih dalam tren kenaikan ya, akibat ketegangan di Ukraina dan Rusia, bahkan sekarang sudah meluas ya eskalasinya. Jadi teman-teman yang trading minyak, perhatikan ini data dari inventory minyak jam 9.30 malam atau 21.30. Dan untuk hari Kamis ini ada beberapa data juga di sesi Asia ya. Untuk New Zealand ini ada inflasi juga di kuartal di jam 5.45 ya, untuk kuartal ke pertama ya. Untuk indeks harga konsumen ini kalau kita lihat untuk data sebelumnya ini di angka 1,4% dan diprediksi ada peningkatan jadi 2% untuk data dari indeks harga konsumen di New Zealand. Dan tentu saja teman-teman harus lihat untuk rilis data nanti, jika lebih besar daripada 2% artinya ini positif untuk New Zealand dollar khususnya, dan data yang lebih kecil ini artinya negatif untuk pergerakan New Zealand dollar. Kemudian di sesi Asia juga masih, namun ini kita bergeser ke Australia yang untuk datanya ini adalah penjualan retail ya untuk bulan Maret, dan data ini akan dirilis jam 8.30 pagi, dan untuk pengaruhnya tentu ini cukup signifikan nanti untuk mempengaruhi pergerakan dari AUD atau Australia dollar. Untuk data sebelumnya di bulan Februari ini angkanya 1,8%, dan untuk bulan Maret diprediksi ada penurunan dari penjualan retail di angka 1%. So teman-teman harus perhatikan nanti data yang dirilis. Data yang lebih besar artinya positif untuk pergerakan Australia dollar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan Australia dollar. Kemudian kita bergeser ke sesi Eropa. Ini ada juga data dari indeks harga konsumen atau inflasi di Eropa ya. So kalau kita lihat untuk per tahun antara bulan Maret 2021 sampai dengan 2022, kalau kita lihat untuk indeks harga konsumennya ini diprediksi sama di angka 7,5% ya. Teman-teman harus perhatikan nanti rilisnya seperti apa. Nah, namun yang harus teman-teman juga fokus nanti di jam yang sama, ini jam 16.00 atau jam 4 sore ya. Ini data dari indeks harga konsumen per bulan dari bulan Februari ke bulan Maret. So kalau kita lihat untuk bulan Februari ini datanya 0,9%, namun di bulan Maret ini cukup besar ya. Ekspektasinya peningkatannya sekitar 3 kali lipat di angka 2,5%. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan untuk teman-teman yang trading euro ya. Indeks harga konsumen pada hari Kamis yang akan dirilis jam 4 sore. Dan kita bergeser ke sesi Amerika Serikat di malam hari jam 19.30. Ini ada beberapa data juga. Pertama ada data klaim pengangguran awal. Klaim pengangguran awal kalau kita lihat data sebelumnya di angka 185.000 dan diprediksi ada penurunan menjadi 175.000. So teman-teman lihat nanti untuk rilisnya ya, jika signifikan lebih kecil daripada 175.000 artinya positif untuk indeks dolar, dan jika lebih tinggi untuk pengangguran maka itu artinya negatif untuk pergerakan dolar. Kemudian ini juga ada indeks manufaktur Fed Philadelphia ya, untuk bulan April ini juga pengaruhnya saya lihat masih medium ya, dan tenaga kerjaan di Fed ya. Untuk bulan April juga pengaruhnya masih low sampai dengan medium. Nah, dan yang jadi fokus pasar mungkin di hari Kamis ini adalah pidato dari Ketua Dewan Gubernur Fed atau gubernurnya The Fed ya, Powell. Ini akan berpidato pada hari Kamis jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah, dari hasil pidatonya inilah akan kita lihat seperti apa nanti keputusannya, dan pastinya akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar, dan pastinya juga akan mempengaruhi dari pair atau pasangan-pasangan yang berhadapan dengan indeks dolar. So teman-teman, nanti hari Kamis tolong perhatikan juga untuk pidato dari Ketua The Fed ini, karena pasti akan mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan.
Dan untuk di hari perdagangan terakhir, hari Jumat tanggal 22 April ya, kalau teman-teman lihat juga ini ada pidato lanjutan dari Powell ya, ini jam 00 dini hari, nyambung dari hari Kamis ya, di hari Jumat dini harinya langsung ada pidato lagi dari Powell, 2 kali pidato. Kemudian untuk di jam yang sama juga ada pidato dari Gubernur Euro Central Bank, ya, Gardi, dia akan pidato juga. Pastinya untuk kedua gubernur ini berpidato tentang moneter ya, baik kebijakan suku bunga di masa yang akan datang dan juga kemungkinan ngebahas tentang perekonomian sekarang akibat dari perang di Ukraina dan Rusia. Dan di sesi Eropa jam 1 siang waktu Indonesia Barat di hari Jumat, ini ada data terkait dengan penjualan retail di Inggris ya, yang pastinya mempengaruhi dari GBP atau sterling. So kalau teman-teman lihat untuk bulan Februari ini data dari penjualan retail di angka minus 0,7%, dan untuk bulan Maret ini diprediksi ada peningkatan menjadi minus 0,5%. So teman-teman yang trading GBP, ini data dari penjualan retail untuk per bulan dan juga per tahun ya, di jam yang sama juga jam 1 siang. Tolong diperhatikan ya, data yang lebih tinggi, lebih besar akan berdampak positif untuk GBP, dan data yang lebih kecil akan berdampak negatif untuk pergerakan GBP. So teman-teman hari Jumat ya untuk trading GBP, perhatikan data tersebut. Dan malam hari di sesi Amerika Serikat ini juga ada data penjualan retail di Kanada ya untuk bulan Februari. Nah, untuk bulan Februari kalau kita lihat penjualan retail di Kanada itu diprediksi di 2,4%. Untuk bulan Januari datanya hanya di angka 2,5%, artinya ada pesimisme ya untuk penjualan retail untuk bulan Februari ini. So teman-teman yang trading Kanada, tolong perhatikan nanti rilis datanya, data yang lebih tinggi artinya positif untuk Kanadian dollar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan Kanadian dollar. Ya, saya lihat itu aja ya untuk data-data yang jadi fokus pasar minggu ini. So, kalau saya lihat memang data tidak terlalu banyak yang berpengaruh ya, namun ada beberapa data yang harus teman-teman tetap cermati, terutama nanti pidato dari The Fed ya, ketua The Fed, The Powell ya. Oke teman-teman, itu aja untuk kalian dari ekonomi. Kita langsung masuk ke technical analisa, melihat pergerakan harga secara teknikal. Kita mulai dulu dari pergerakan indeks dolar. Indeks dolar sekarang di angka 100,6, bahkan yang tertinggi sempat ke 100,7 ya. So kalau kita lihat dan kita prediksi pada minggu yang lalu, memang untuk indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan. Kalau teman-teman lihat dari trend line yang sudah kita buat di minggu kemarin, pergerakan harga masih konsisten berada di atas garis uptrend line, dan juga kalau kita lihat harga tertinggi pada level 99.3 ini sudah berhasil di breakout dan sekarang sudah berfungsi sebagai support harga. Kalau saya lihat berarti level 99.3 ini sudah menjadi tahanan bawah ya, yang kemungkinan menjadi tahanan bawah yang cukup signifikan ya untuk indeks dolar. Artinya agak sulit untuk indeks dolar kembali turun di bawah level 99.6. Nah, untuk target kenaikan, kalau saya lihat untuk resisten terdekat ini ada di level 100.8. Jadi ada kemungkinan untuk hari ini, walaupun pasar di mayoritas bank ini libur ya, namun untuk indeks dolar saya lihat secara teknikal masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, paling tidak sampai ke level resisten ini ya, 100.8. Ini target kenaikan. Jadi ada gambaran untuk pergerakan harga ya, dari mayoritas pair pasangan, karena memang indeks dolar masih berpotensi untuk menguat, maka yang menjadi lawan dari indeks dolar ada potensi untuk mengalami pelemahan. Namun nanti kita lihat seperti apa untuk reaksi pergerakan harga setelah menyentuh resisten di 100.8. Apakah ada rejection dari seller untuk membuat harga terkoreksi, atau bahkan untuk indeks dolar melanjutkan kenaikan. Ini pastinya juga akan mempengaruhi pergerakan dari mayoritas pair, terutama yang berhadapan dengan indeks dolar. So, teman-teman, hari ini kesimpulannya untuk indeks dolar secara tren masih uptrend, dan kondisi saat ini pergerakan harga masih berpotensi menuju ke level resisten di kisaran 100.8. Seperti itu ya. Dan kita lanjut ke
pasangan mata uang, ya euro. Euro juga sama ya, berbanding terbalik dengan dolar. Saat ini euro masih dalam tren penurunan. Kalau kita buatkan garis trend line, juga jelas bahwa pergerakan harga masih berada di bawah dari downtrend line. Artinya memang secara tren besar untuk euro ini masih mengalami penurunan ya. Dan hari ini pun sama, kalau saya lihat untuk pergerakan harga masih didominasi oleh para seller ya. Bahkan untuk target penurunan, kalau saya lihat untuk hari ini euro akan mencoba kembali sampai ke level terendahnya pada tanggal 14 April kemarin ya, di kisaran 1.0750. Nah, kemungkinan besar untuk hari ini untuk euro USD berpotensi untuk kembali menyentuh level terendah di tanggal 14 April kemarin. Artinya untuk hari ini teman-teman, untuk posisi ideal, emang posisi sell masih menjadi posisi yang ideal. Tinggal teman-teman cari untuk area terbaik untuk ambil posisi sell. Untuk resisten yang paling dekat di kisaran 1.0870. 1.0870 adalah resisten yang paling dekat sekaligus juga area sell terbaik ya untuk hari ini. Karena memang saya lihat untuk pergerakan dari mayoritas pair ini akan minim ya, karena memang mayoritas bank juga libur hari ini. Gitu ya. Jadi 1.0870 menjadi resisten paling dekat dan juga jadi area sell yang paling ideal untuk hari ini. Dan untuk area buy, teman-teman bisa tunggu di harga terendah kemarin ya, di kisaran 1.0760-an. 1.0760 ini menjadi area support terdekat sekaligus juga area buy untuk saat ini. Namun karena memang trennya sedang turun, so teman-teman yang mungkin nanti ambil posisi buy di level support ini 1.0760 bisa menerapkan manajemen risiko ya, maksimal di 1.0740 untuk stop loss posisi buy. Karena jika memang nanti pergerakan melanjutkan penurunan melebihi level support di 1.0760, potensi untuk penurunan selanjutnya atau support selanjutnya ada di kisaran 1.0640-an. Terapkan manajemen risiko ya untuk teman-teman yang ambil posisi buy. Baik, selanjutnya kita analisa untuk sterling ya, GBP USD. Sama seperti euro ya. Jadi untuk GBP juga saya lihat ini setelah kemarin naik sampai ke level 1.3140 terjadi rejection lagi dari seller ya. Ini memang kalau kita melihat dari trend untuk sterling ini kondisinya masih downtrend. Kalau kita tarik garis downtrend line juga ya, jelas bahwa tren dari sterling masih di bawah garis downtrend line, trennya masih turun, dan hari ini kekuatan seller juga masih cukup besar, sehingga kalau kita ambil kesimpulan bahwa hari ini untuk sterling ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan, kemungkinan untuk level target penurunannya bisa sampai level terendah kemarin ya, di kisaran 1.2990-an. Jadi target penurunan dari sterling, dan untuk ideal posisi untuk sterling teman-teman bisa ambil posisi sell ya, posisi sell. Untuk resisten yang paling dekat untuk hari ini ada di kisaran ya 1.3100. 1.3100 adalah resisten yang paling dekat ya, sekaligus juga menjadi area sell terbaik untuk hari ini. Dan untuk posisi buy untuk counter trend, teman-teman bisa tunggu di level terendah ya, pada tanggal 13 April kemarin itu di kisaran 1.2980-an ya, 1.2990 atau 1.2980 ini jadi area support terdekat dan juga area pembelian terbaik. Jadi teman-teman kalau mau ambil buy counter trend
bisa tunggu pergerakan harga sampai ke level tersebut, level terendah. Dan karena memang counter trend, maka untuk manajemen risiko atau stop loss teman-teman harus terapkan ya. Maksimal untuk stop loss posisi buy ada di kisaran 1.2960. Itu ada sekitar 20 pip dari harga terendah. Kita lanjut ke analisa selanjutnya, di analisa untuk yen ya. Udah beberapa hari kita tidak menganalisa yen, dan untuk hari ini pergerakan yen kembali mengalami pelemahan. Sekarang untuk rate dolar berhadapan dengan yen di angka 126.6. Kita lihat ini memang lebih tinggi daripada resisten yang kemarin kita buat menjadi tahanan yang paling dekat ya di kisaran 126.5. Dan untuk hari ini teman-teman, karena memang dolar masih berpotensi melanjutkan kenaikan, maka untuk yen juga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya, atau yen mengalami pelemahan kembali ya. So kalau kita lihat untuk resisten selanjutnya ini cukup jauh di kisaran 129. Oh, jauh ya 129. Coba kita flashback dulu untuk beberapa tahun ke belakang, di harga berapa kira-kira untuk resisten yang paling dekat untuk yen ini. Ya, saya udah tandai 129. Ini terjadi pada lebih jauh ya. Oke, ini ya. 129 merupakan resisten yang pernah terjadi pada tahun 2002. Udah berapa? 20 tahun yang lalu ya. Sebelumnya 125.7 sampai dengan 126.6 adalah resisten untuk yen. Namun karena kita lihat pergerakan harga sudah break ya, memang belum breakout, tapi hari ini sudah break dari level tertingginya. Maka untuk resisten selanjutnya, jika memang hari ini atau minggu ini ditutup di atas 126.6, maka ada potensi untuk pergerakan harga yen ini akan masuk ke rate 129. Jadi kemungkinan besar yen juga ya akan melanjutkan kenaikan ya pergerakan harganya, atau yen mengalami pelemahan. Ini juga didasari oleh penguatan dolar yang kita lihat beberapa minggu terakhir konsisten pada kondisi uptrend. Kita lihat ya untuk yen, apakah nanti tutup harian atau mingguan, minggu ini ya. Kalau kita mau konfirmasi yang jelas tutup, tentu harus menunggu 1 minggu. Namun untuk 1 harian pun juga bisa kita jadikan acuan seperti apa nanti pergerakan harga di hari-hari selanjutnya. Ya, jadi kalau pergerakan harga nanti tutup di atas 126.6, maka ada potensi untuk pergerakan harga yen ini melanjutkan kenaikan sampai level 129. Sekali lagi ini harus menunggu konfirmasi karena candle harian ini baru terbentuk, baru break aja, baru lebih tinggi daripada level 126.6, namun tutup harganya kita belum tahu ya seperti apa, apakah nanti siang atau nanti malam ada rejection dari seller ataukah buyernya masih kuat untuk mengangkat pergerakan harga. Kita tunggu ya untuk konfirmasi seperti apa pergerakan yang selanjutnya dari tutup harga nanti. Pasti untuk kesimpulan yen hari ini masih kondisinya uptrend dan posisi ideal masih posisi buy ya. Kita lanjut ke komoditi. Analisa untuk minyak. Ya. Minyak sekarang bermain pada level 103.7. Ya, setelah minggu yang lalu sempat berada pada level terendah di kisaran 93.5. Ini pergerakan harga minyak ini kembali melanjutkan kenaikan setelah menyentuh level tersebut ya, level support tersebut. Dan jika kita lihat dari pergerakan harga ya, tentu buyer ini masih mendominasi untuk pergerakan harga minyak. So, kalau saya lihat untuk target kenaikan dari harga minyak hari ini untuk resisten yang paling dekat ada di kisaran harga 105.5. Ya, 105.5 ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 4 April 2022. So, ini targetnya untuk hari ini, teman-teman. Ya. Dan memang posisi ideal untuk minyak saat ini adalah posisi buy ya. So, teman-teman tinggal set aja posisi buy terbaik di harga terbaik ya. Kalau kita lihat untuk support harga terdekat itu ada di kisaran harga 100.99 dan 100 merupakan support harga ya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin trennya, ambil posisi buy
teman-teman bisa tunggu retest harga ke level tersebut 99 atau 100 ya untuk posisi buy. Karena konfirmasi untuk membalikan tren ini udah jelas ya. Karena kalau kita lihat dari downtrend line ini udah berhasil di breakout ya. Jadi jelas sekarang tren harga minyak kembali ke tren besarnya, kondisinya uptrend, posisi ideal, posisi buy. Kalau teman-teman mau mengharapkan koreksi harga, mau counter trend, ya ada dua skenario. Teman-teman bisa tunggu di level 105.5 sebagai resisten yang paling dekat ya. Namun jika teman-teman nanti sell di level ini, stop loss juga harus teman-teman buat seketat mungkin. Saran saya di 106 udah harus dibuang jika memang level ini berhasil di breakout. Itu skenario pertama. Skenario kedua, teman-teman tunggu di level yang lebih fresh, level yang mungkin akan jadi tahanan atas yang cukup signifikan. Ini di harga 108.6. 108.6 adalah resisten yang paling signifikan ya. So, teman-teman kalau mau harga yang lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi ya, teman-teman bisa tunggu sell di level 108.5. Itu ya. Jadi 100 sebagai area buy dan 108 sebagai area sell untuk hari ini. Cara tren sekali lagi untuk harga minyak masih kondisinya uptrend. Posisi ideal adalah posisi buy. Kita lanjut ke analisa emas. Ya. Harga emas masih melanjutkan kenaikan ya. Kemarin minggu lalu kita udah bahas bahwa resisten untuk harga emas ini di kisaran 1988 dan untuk pagi hari ini menyentuh level tersebut ya, 1988 dan terjadi rejection dari seller. Sekarang pergerakan harga emas ada di kisaran 1983. Kita belum tahu seberapa kuat seller di level resisten ini 1988. Jika nanti sellernya signifikan, kemungkinan akan terjadi rejection yang cukup signifikan juga atau akan terjadi koreksi harga untuk harga emas ini. Namun kalau memang ternyata sellernya sedikit, artinya ya penurunan terbatas ya. Penurunan yang di 1988 nya terbatas sampai 1982 atau 1982 menjadi harga terendahnya. Kemungkinan besar untuk pergerakan harga melanjutkan kenaikan lagi menuju ke resisten selanjutnya. Gitu ya. So kita tunggu seperti apa nanti resistennya. Untuk hari ini yang jelas untuk pergerakan harga emas, kalau kita lihat konfirmasi dari candlestick 4 jam, ini kondisinya masih strong bullish ya. Tahu bayarnya cukup besar, artinya ada potensi untuk harga emas ini melanjutkan kenaikan. So, teman-teman untuk hari ini karena memang pergerakan harga emas masih di atas uptrend line, maka posisi terbaik adalah posisi buy. Dan kalau kita lihat untuk support terdekat itu ada di kisaran 1962. 1961 ya, 1961 adalah support terdekat. Dan jika teman-teman mau menunggu pergerakan harga terkoreksi, mungkin level 1961 jadi area buy terbaik ya untuk saat ini. Dan untuk resisten, karena 1988 sudah disentuh, saya tidak mengambil resisten di situ lagi. Kita coba lihat di harga yang lebih tinggi. Oke, untuk resisten selanjutnya ada di kisaran harga 2001 ya. 2001 sampai 2008 adalah target kenaikan emas jika level 1988 berhasil di breakout. Teman-teman yang mau ambil post sell, saran saya teman-teman tunggu di kisaran harga 2000 sampai dengan 2008, yaitu adalah area supply. Teman-teman bisa tunggu atau teman-teman bisa set posisi sell di area tersebut. Ya, sekali lagi untuk kondisi harga emas, kondisinya masih uptrend. Posisi ideal teman-teman cari posisi buy ya. Dan untuk level support terdekat 1961, so teman-teman jika mau harga buy terbaik, teman-teman bisa tunggu pergerakan harga terkoreksi di level tersebut. Baik teman-teman, untuk analisa hari ini mungkin cukup sekian. Silakan jika ada pertanyaan. Teman-teman buka mic-nya. Mungkin dari Pak Yogi ya, ini ada Pak Yogi, ada Pak Hadi ya, silakan jika ada pertanyaan.
jelas coach. Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Ada Pak Ato, ada Pak Yogi, ada Pak Wan, Pak Hadi, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan. Semoga analisa dari saya ini bermanfaat ya. Jadikanlah analisa ini sebagai referensi untuk analisa teman-teman hari ini ya. Dan seperti biasa, pesan dari saya, tradinglah dengan bijak. Gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Kita berjumpa lagi untuk analisa market selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak. Pagi coach, thank you coach. Thank you. Terima kasih.